Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang larutan asam dan basa bagian 1. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 1. Diketahui reaksi NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 plus ditambah OH min. Tentukan A. Pasangan asam basa konjugasi. B. Pasangan basa asam konjugasi. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang melepaskan proton atau H+. Setelah melepaskan proton, maka senyawanya disebut basa konjugasi. Basa adalah senyawa yang menerima proton atau H+. Setelah menerima proton, maka senyawanya disebut asam konjugasi. Perhatikan reaksi. NH3 berpasangan dengan NH4 plus. Cara cepat untuk menjawab soal ini adalah lihat banyak atom H. Banyak atom H pada NH3 adalah 3. Dan pada NH4 plus adalah 4. Jadi, NH3 menerima proton atau akseptor proton. Sehingga NH3 adalah basa. Setelah NH3 menerima proton, menjadi NH4 plus. Sehingga NH4 plus adalah asam konjugasi. H2O berpasangan dengan OH min. Banyak atom H pada H2O adalah 2. Dan pada OH min adalah 1. Jadi, H2O melepaskan proton atau donor proton. Sehingga H2O adalah asam. Setelah H2O melepaskan proton, menjadi OH min. Sehingga OH min adalah basa konjugasi. Jadi, yang A, asam adalah H2O, basa konjugasi adalah OH min. Yang B, basa adalah NH3, asam konjugasi adalah NH4 plus. Soal nomor 2. HCO3- termasuk senyawa amfoter. Asam konjugasi dan basa konjugasi dari HCO3- adalah, ingat, senyawa amfoter adalah senyawa yang dapat bersifat asam dan basa. Untuk mencari asam konjugasi, maka HCO3- sifatnya basa. Ingat, basa adalah senyawa yang menerima proton atau H+. Jadi, banyak atom H bertambah 1 dan muatan juga bertambah 1. Sehingga, asam konjugasi dari HCO3- adalah H2CO3. Selanjutnya, untuk mencari basa konjugasi, maka HCO3- sifatnya asam. Ingat, asam adalah senyawa yang melepaskan proton atau H+. Jadi, banyak atom H berkurang 1 dan muatan juga berkurang 1. Sehingga, basa konjugasi dari HCO3- adalah CO3 2-. Soal nomor 3. Diketahui reaksi
H2O ditambah HCl menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Tentukan senyawa asam dan basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Basa adalah molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Perhatikan rumus struktur H2O dan HCl. Elektron di atom O pada H2O diberikan ke atom H pada HCl. HCl terurai menjadi ion. Elektron pada atom H dilepas dan ditangkap oleh atom Cl, sehingga atom Cl menjadi ion Cl-. Nah, karena H2O memberikan pasangan elektron dan HCl menerima pasangan elektron, maka asam adalah HCl dan basa adalah H2O. Soal nomor 4. Kertas lakmus dicelupkan ke dalam 5 larutan dan didapat data sebagai berikut. Tentukan larutan yang bersifat A. Asam, B. Basa, C. Netral. Ingat, larutan bersifat asam jika semua kertas lakmus warnanya menjadi merah. Larutan bersifat basa jika semua kertas lakmus warnanya menjadi biru. Dan larutan bersifat netral jika warna lakmus merah tetap merah dan warna lakmus biru tetap biru. Jadi, yang A, asam adalah larutan 1 dan 5. Yang B, basa adalah larutan 2 dan 4. Yang C, netral adalah larutan 3. Soal nomor 5. Perhatikan data uji pH air limbah berikut. Dari hasil pengujian, maka pH air limbah adalah. Perhatikan baik-baik. Saya akan menjelaskan cara membaca hasil pengujian dari indikator universal. Saya pakai contoh indikator timol hijau. Pada indikator timol hijau, trayek pH-nya 1,2 sampai 2,8 dengan warna kuning sampai biru. Jika pengujian menghasilkan larutan yang berwarna kuning atau sebelah kiri, maka yang diarsir adalah batas kiri ke arah kiri, yaitu 1,2 ke kiri. Jika pengujian menghasilkan larutan yang warnanya campuran dari kuning dan biru, misal warna hijau, maka yang diarsir adalah daerah tengah, yaitu 1,2 sampai 2,8. Jika pengujian menghasilkan larutan yang berwarna biru atau sebelah kanan, maka yang diarsir adalah batas kanan ke arah kanan, yaitu 2,8 ke kanan. Nah, kembali ke soal. Pada soal, air limbah diuji dengan 3 indikator. Pada indikator timol hijau, trayek pH-nya 1,2 sampai 2,8 dengan warna kuning sampai biru. Air limbah berwarna biru, artinya sebelah kanan. Jadi, yang diarsir 2,8 ke kanan. Pada indikator metil jingga,
trayek pH-nya 2,1 sampai 4,4 dengan warna merah sampai kuning. Air limbah berwarna kuning, artinya sebelah kanan. Jadi, yang diarsir 4,4 ke kanan. Pada indikator bromkesol hijau, trayek pH-nya 3,8 sampai 5,4 dengan warna kuning sampai biru. Air limbah berwarna hijau, artinya campuran kuning dan biru. Jadi, yang diarsir 3,8 sampai 5,4. Nah, karena indikator yang digunakan sebanyak 3 buah, maka pH air limbah adalah daerah yang kena arsir sebanyak 3 buah atau yang kena garis sebanyak 3 buah, yaitu 4,4 sampai 5,4. Jadi, pH air limbah adalah 4,4 kurang dari atau sama dengan pH kurang dari atau sama dengan 5,4. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 1 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.